Baik, bersama lagi dengan saya mahasiswa Universitas Nias Raya. Saya akan memperkenalkan atau mempresentasikan materi pada kita semua dimanapun kita berada. Semoga materi yang kami presentasikan pada saat ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, terutama bagi adik-adik SMA, SMP, SD, dan terutama kepada teman-teman mahasiswa. Materi yang kami sampaikan pada saat ini yaitu tentang jaringan epidermis dan kambium pemuluh. Baik, sebelum saya masuk ke sana dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismail Putra Giawa. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Pada saat ini saya akan memaparkan materi kita yaitu tentang jaringan epidermis dan kambium pemuluh. Jadi yang perlu kita pelajari atau yang menjadi dasar-dasar pembahasan kita di sana yaitu kita harus perlu ketahui bagaimana itu apa pengertian dari jaringan epidermis. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri dari jaringan epidermis. Yang ketiga, fungsi dari jaringan epidermis. Yang keempat, susunan dari jaringan epidermis. Yang kelima, tentang defirat epidermis. Yang keenam, perkembangan defirat epidermis pada tumbuhan. Baik, kembali kita dari atas, yaitu tentang pengertian dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah sebuah jaringan yang ada pada tumbuhan. Jaringan epidermis ini dapat kita lihat pada akar, batang, dan daun tumbuhnya. Jadi jaringan epidermis ini dapat kita temukan pada tumbuhan terluar atau bagian permukaan tumbuhan yang paling luar, yaitu pada batang, akar, dan daun. Setelah itu, ciri-ciri dari jaringan epidermis ini yaitu: 1. Tersusun atas sel hidup. Yang kedua, terdiri atas satu sel tunggal. Yang ketiga, beragam bentuk, ukuran, dan tetapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel. Yang keempat, tidak memiliki klorofil. Yang kelima, dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatas dengan udara mengalami penebalan jaringan. Masuk kita pada fungsi jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis ini yaitu: 1. Melindungi tumbuhan dari pengeluaran air yang berlebihan. Yang kedua, melindungi tumbuhan terhadap kerusakan mekanik. Yang ketiga, menjaga dan mengatur suhu tumbuhan. Masuk kita pada bagian nomor 4 yaitu susunan sel jaringan epidermis. Sel epidermis umumnya tubular dan helaian daun tumbuhan dikotil. Dinding akti minimal sel epidermisnya kebanyakan berbentuk letup. Jadi susunan jaringan epidermis ini umumnya memiliki tubular dan epidermis berbentuk memanjang, dan epidermis biji-bijian terlalu lengkung. Tumbuhan tertentu epidermis berbentuk heksogen bila dilihat dari permukaan luar. Beberapa jaringan epidermis sesuai dengan susunan yang telah kita ketahui yaitu: 1. Jaringan epidermis pada daun. Epidermis pada daun umumnya terdiri dari selapis sel, tetapi pada tumbuhan lain ada yang berbagai lapis sel seperti pada tumbuhan fokus dan piper. Sebagai hasil pembelahan
merata dinding sel menghadap keluar, umumnya lebih tebal, terdiri dari angin. Baik, kita lanjut pada materi. Masuk kita pada susunan epidermis. Susunan epidermis yang pertama, sel epidermis kebanyakan berkeluk-lekuk dalam batang dan teristimewa pada daun tumbuhan monokotil. Sel epidermis berbentuk memanjang, dan dalam epidermis biji-bijian tertentu, leguminosae dan punica, sel epidermis dalam arah radial relatif sangat ramping dan berbentuk tongkat, dan tumbuhan tertentu, sel epidermis berbentuk heksogen bila dilihat dari permukaan. Namun sebenarnya berbentuk polihetron akan lebih kita bahas pada satu, yaitu jaringan epidermis pada daun. Epidermis pada daun umumnya terdiri dari selapis sel, tetapi pada tumbuhan lain ada yang beberapa lapisan sel seperti pada tumbuhan ficus dan piper. Sebagai hasil pembelahan perikernal, pembelahan sejajar dengan permukaan proteder, dinding selnya mengalami penebalan tidak merata. Dinding sel yang menghadap keluar umumnya lebih tebal, terdiri dari ingin tapi umumnya dari kutin. Jadi dinding sel pada daun ini yaitu terdiri dari selapis sel. Namun ada juga yang beberapa tumbuhan yang memiliki bagian-bagian atau terdiri dari beberapa lapisan sel, seperti yang kita ketahui pada tumbuhan ficus dan piper. Yang kedua, jaringan epidermis pada batang. Perlu kita ketahui dulu pada batang dikotil. Jaringan epidermis pada batang dikotil terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat. Jadi jaringan epidermis ini pada batang dikotil tersusun dengan rapat, tidak mempunyai ruang antar sel, dan epidermis pada batang dikotil mempunyai kutikula serta dinding sel berkutin yang terdapat pada bagian paling luar. Jadi pada bagian tumbuhan dikotil, jaringan epidermis ini mempunyai kutikula, sel, dinding serta terdapat pada bagian paling luar. Lanjut, jaringan epidermis pada akar. Epidermis dan bulu akar. Epidermis terdiri dari sel rapat tanpa ruang antar sel. Pada akar tumbuhan dikotil, jaringan epidermis sangat tersusun dengan rapat tanpa ruang antar sel, berdinding tipis, memanjang sejajar dengan semu akar. Jadi jaringan epidermis ini akan sejajar dengan panjangnya akar. Pada penampang melintang berbentuk bulat. Jadi pada penampang melintang atau pada akar yang melintang, jaringan epidermis akan berbentuk bulat. Dinding sel disusun oleh selulosa dan pektin yang menyerap air. Jadi dinding sel pada jaringan epidermis ini pada bagian akar akan disusun oleh selulosa dan pektin yang berfungsi untuk menyerap air. Bila epidermis terkelupas, waktu akar menua, dinding selnya akan mengalami penebalan dengan kutin dan suberin. Jadi pada saat akar terkelupas atau menua, maka jaringan epidermis ini, dinding sel epidermis ini akan mengalami penebalan dengan kutin dan suberin. Yang berikutnya masuk kita pada pembahasan yaitu devirat epidermis. Devirat epidermis ini adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, tapi memiliki struktur yang memiliki fungsi yang beda dengan fungsinya jaringan epidermis. Jadi sekian materi yang telah kami paparkan, meskipun hanya dengan singkat. Semoga materi yang kami sampaikan pada saat ini akan menjadi
tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya, dan kami minta atau memohon kepada rekan-rekan semua, teman-teman, adik-adik, agar menonton, like, dan memberikan komentator yang baik sebagai penyemangat atau sebagai motivasi yang akan membangun untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih kami ucapkan, ya aho.